Oke, balik lagi di podcast gue. Nggak balik lagi sih. Ini podcast pertama gue akibat kegabutan di rumah. Terima kasih buat yang udah ngeklik sampai detik ke sekian ini. Nah, jadi podcast pertama gue ini gue pengen nyeritain tentang apa aja sih sebenarnya yang ada di pikiran gue, apa yang ada di otak gue, apa yang gue pikirin. Dia obrolan-obrolan sehari-hari aja. Jadi di bikin podcast ini gue berharap ini bisa jadi temen lu tidur, bukan maksudnya temen lu sebelum tidur. Nah itu dia, lebih tepatnya teman sebelum tidur, temen perjalanan atau apapun lah, lu lagi ngerjain PR atau lagi ngerjain tugas yang numpuk segala macam. Nah di podcast pertama gue ini gue pengen ngomongin hal-hal yang selama ini nyangkut di kepala gue, yang bikin gue resah gitu. Dan mungkin juga ini keresahan lu gitu, atau lu ada di dalamnya gitu. Tapi gue akan ngemas ini dengan ya kayak obrolan biasa aja, nggak pakai analisa yang terlalu dalam atau terlalu ribet gimana. Beberapa tahun ini gue merasa kita tuh kayak kehilangan jati diri gitulah, kayak anak-anak ayam kehilangan induknya, atau ya mungkin malah ngilangin induknya gitu. Ya mungkin ini tren mungkin, tapi menurut gue kayak terlalu gimana gitu. Nah kalau ini sebenarnya gue nggak tahu, mungkin gue yang salah mikirnya, tapi apa yang gue lihat itu kita kayak terlalu gandrung sama budaya-budaya luar gitu. Dan mindset kita tuh nggak kita sih, maksudnya kebanyakan orang di Indonesia tuh banyak banget yang berpikir kalau di luar tuh lebih keren. Itu yang gue rasain sih, maksudnya kayak dari bule, dari Korea, dari Jepang segala macam itu mereka merasa lebih keren, sehingga ketika apapun yang masuk terus mereka telan gitu. Misalkan dimulai dari budaya Korea yang boybandan itu masuk, pertama mungkin boyband Korea itu termasuk barat, boyband One Direction. Kalau barat kita udah menjadi inian banget. Nah Korea itu masuk dengan boybandnya sampai ngebawa kultur misalkan kayak makanan kimchi, atau banyak makanan Korea yang masuk di sini. Gue ngerasa kita kayak jadi mangsa pasar mereka, sehingga budaya kita sendiri nggak laku, kultur kita nggak laku. Kita banyak kemasukan makanan mereka karena boybandnya aja. Belum lagi dandanan, make up segala macem. Itu menurut gua aneh sih gitu. Ya nggak salah juga kemasukan kultur luar itu, selama nggak lupa sama kulturnya sendiri. Itu baru Korea, belum Jepang dengan animenya bikin banyak apa istilah wibu tuh. Atau nah, yang lucu lagi gini, kalau masalah Jepang nih, temen gue ada wibu gitu, terus dia bilang, lu tahu nggak sih, kata dia, kalau wibu tuh ada level-levelnya. Misalkan lu hatam berapa anime atau apa gitu, lu levelnya apa gitu, gue lupa. Tapi ya kayak gitu, gue anjing apaan sih ini gitu. Gue yang salah apa gimana? Terus barat, terus banyak yang lain. Maksud gue itu nggak salah, semua itu nggak salah, cuma kenapa nggak diambil yang gimana sih cara mereka tuh cara kerjanya, atau gimana sih cara bikin anime, atau cara ya kayak K-pop sampai mendunia gitu. Kenapa kita nggak naikin industri kreatif itu, sama-sama berpikir gimana sih kita pelajarin. Hal yang pernah gue tahu bahwa K-pop itu udah dipersiapin kayak 20 tahunan itu untuk booming. Kalau anime Jepang lebih awal lagi, karena memang gue pun suka sih sama anime Jepang. Misalkan yang gue tonton, ada beberapa yang gue tonton ya standar anak orang kita lah,
anak standar gue anak 90-an tuh Doraemon, Conan, terus Naruto, One Piece sometimes. Tapi gue menjadikan itu sebagai hiburan atau gue contoh dari gimana cara mereka bikin pasar di sini. Padahal kalau kita mau lebih belajar, menurut gue ya mungkin itu akan lebih banyak ngebantu, kayak bisa nyejahterain bangsa Indonesia. Ya muluk-muluk sih kalau ngomong kesejahteraan segala macam, tapi paling tidak menurut gua kita bisa bangga sebagai orang Indonesia di luar negeri ketika budaya-budaya kita itu bisa diterima luar. Lu harusnya merasa beruntung banget gitu lahir sebagai orang Indonesia, karena apaan yang kita nggak punya? Kita punya tarian-tarian banyak dari gua nggak tahu, itu ada banyak banget. Di Jakarta aja banyak banget tarian, tari ini, tari itu, tari ini, tari itu gitu. Dan itu punya pakem yang beda-beda. Jakarta begini, Jawa Barat begini, Aceh, Sunda, Jawa Barat juga, Aceh, ya segala macam, Sumatera, Kalimantan, Papua, dengan kultur yang unik-uniknya. Belum lagi musik, Betawi punya musik, Sumatera punya musik, Kalimantan punya musik, Jawa punya musik sendiri, Papua punya musik sendiri. Itu yang sangat mahal sih nilainya sebenarnya dibanding budaya-budaya ciptaan kayak yang gue bilang K-pop itu segala macam. Kita udah punya warisan banyak, dan ketika itu kita bisa promosiin atau bisa kita naikin, itu bisa buka peluang gede. Makanan-makanan kita akan banyak keluar, otomatis banyak orang yang beli makanan dari sini. Itu lumayan bisa ningkatin perekonomian kita. Belum lagi ngomongin kultur, ini budaya-budaya yang unik-unik. Nah itu kayak jadi pionir pariwisata. Lu tahu bangsa Indonesia tuh Indonesia tuh punya tempat yang indah-indah banget gitu. Lu mau apa di sini ada. Nah ketika kultur kita udah bisa promosi sama kayak budaya-budaya lain, kita bersaing di luar negeri, itu akan narik pariwisata menurut gue. Kayak orang-orang Indonesia yang banyak mau ke Korea cuman gara-gara film K-popan itu dan segala macam. Kayak orang-orang Indonesia yang mau ke Jepang, ke Eropa segala macam, ya cuman karena itu. Ketika udah jadi pariwisata itu sedikit banyak ngebantu kita menurut gua. Dan kita tuh kayak miniatur dunia menurut gua. Lu mau apa di sini ada, kecuali musim salju. Tapi kalau saljunya ada di Papua. Ini pariwisata kayak gunung, pantai segala macam itu udah banyak banget. Lu ngabisin umur lu buat keliling pariwisata Indonesia tuh mungkin lu habis 20 tahun atau 30 tahun baru nginjek semua tempat. Dan setelah lu selesai pasti ada hal yang baru ditemuin. Belum lagi air terjun segala macam. Nah terus belum lagi kayak peninggalan sejarah, benteng-benteng. Kita punya satu dari 7 keajaiban dunia, Borobudur, candi-candi. Terus banyak yang belum ditemuin juga menurut gua.
Nah kalau AI nanti lah someday kita obrolin AI. Tapi menurut gue itu akan banyak tergantikan sehingga kalau lu nggak bikin sesuatu yang kreatif, gedein bangsa lu, pertama budaya-budaya itu akan punah. Ketika punah, lu nggak punya apa-apa lagi, sibuk sama budaya orang, ya udah akhirnya lu jadi konsumen seumur hidup lu. Jika lu jadi konsumen, sumber lu untuk mencari duit hilang, diambil sama robot-robot, AI dan segala macam. Iya nggak? Gue tahu pasti lu berpikir, ya gue nggak ada fasilitas, gue nggak bisa gini segala macam. Pemerintah nggak dukung, gue tahu pemerintah tuh nggak dukung, dari dulu juga nggak dukung. Tapi itu untuk membuat sebuah cerita itu sekarang menurut gue gampang. Lu punya handphone, lu bisa lihat tutorial, lu bisa lu bisa tulis. Atau ketika lu nggak punya handphone, lu bisa tulis di kertas, lu bikin tulisan yang banyak segala macam. Dan someday gue yakin pasti jadi, seorang tuh pasti jadi. Nah, ketika lu udah menjadi expert, lu gak akan tergantikan. Apalagi lu bisa nge-explore budaya-budaya gitu, bikin cerita. Misalkan lu bikin novel kayak Laskar Pelangi, lu nyeritain kondisi daerah lu sehingga orang-orang mau datang ke sono. Sebelum ada Laskar Pelangi, Bangka Belitung itu nggak segimana tenar. Setelah ada Laskar Pelangi, nah segimana tenar. Nah, lu bisa ngebayangin dari situ gimana lu bisa dapat duit, juga lu bisa berkontribusi buat tempat lu. Ya balik lagi pikirannya sama kayak budaya-budaya yang itu, budaya luar itu. Lu orang-orang yang itu, penggila-penggila itu pasti mau ke, misalkan Korea, pasti mereka mau ke Korea atau Jepang, pasti lu mau ke Jepang. Kenapa nggak kita bikin sendiri atau apapun itulah, sehingga kita bisa bawa budaya kita keluar, bangga sama budaya sendiri. Ya mudah-mudahan apa yang jadi keresahan gue kali ini bisa masuk ke pikiran-pikiran teman-teman juga sih.